Ya, akhir-akhir ini sepertinya pasar SUV sedang semakin marak. Toyota sebagai salah satu manufaktur otomotif dunia tidak tinggal diam. Terutama Toyota baru-baru ini sedang menggenjot pasar SUV dengan meluncurkan berbagai varian SUV. Khususnya untuk anak-anak muda, kayaknya sekarang udah bukannya zamannya lagi SUV ukuran besar. Mereka lebih prefer, anak muda prefer SUV kecil. Dan salah satu produk yang akan mereka luncurkan nanti di Indonesia adalah, inilah dia, Toyota Race. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di Baskoro di sini. Hari ini kita mau mereview satu mobil yang lagi banyak diperbincangkan di Indonesia khususnya sejak tahun 2019, yaitu Toyota Race. Nah, Toyota Race ini adalah salah satu varian terbarunya Toyota. Tentunya bekerja sama dengan Daihatsu, dengan Rocky-nya nanti juga akan meluncur. Race ini salah satu entry level SUV. Ya, jadi mini SUV yang disinyalir nih menurut kita ini adalah hatchback killer nih. Kenapa disebut hatchback killer? Nanti kita bahas lebih dalam. Kita lihat nanti interior dan eksteriornya seperti apa, dan tentunya kita rasakan performa mesinnya. Oke, stay tune terus. Kita lihat ke dalam yuk. Let's go. Jadi seperti memang jenisnya ini adalah mini SUV. Dari luar memang kelihatannya ini SUV-nya ini sangat gahar gitu ya. Di depan front grillnya, garisan tegasnya, headlampnya sudah LED. Ini sudah sangat mengingatkan kita akan apa coba? Toyota RAV4 ya. Jadi ini seperti adik bayinya baru lahir dari Toyota RAV4. Punya adik namanya Race. Kemudian geser ke sektor area roda, ban seperti yang bisa dilihat. Sudah ada side skirtnya warna hitam di sini, kemudian juga bannya juga ini sudah mulai, ini bukan tipe yang premium, jadi tipe premium dia sudah menyatu dengan bannya. Nah, yang uniknya lagi, tadi di depan kita sudah lihat DNA RAV4-nya kental sekali. Dari belakang ini juga sebenarnya mirip-mirip RAV4 juga gitu. Tetap kelihatan tidak chubby gitu ya, tidak gemuk dia. Dia garis-garis patahannya straight, maskulin sekali. Jadi ini sekali lagi menegaskan DNA-nya bahwasannya ini adalah tipe SUV. Kita coba buka sektor mesinnya. Ini memang belum ada hidroliknya untuk mengganjal. Jadi sudah dilengkapi dengan sound barrier di sini. By the way, ini adalah mesin kapasitas 1000 cc VVTi dengan penambahan turbo. Alhasil tenaga yang bisa dihasilkan oleh Toyota Race ini adalah 98 PS, hampir 100 PS, dengan torsi kurang lebih sekitar 120 atau 140 Newton meter. Tentunya ngomongin SUV itu nggak lengkap kalau nggak bahas tentang kapasitas bagasinya, betul nggak? Kita coba lihat seberapa besar kapasitas bagasi belakangnya. Yuk. Tombolnya masih manual, mekanik. Nah, seperti kita lihat. Nah, ini kapasitas dari bagasinya itu sudah mencapai hampir 370 liter. Besar sekali bukan? Tentunya seperti halnya mobil-mobil modern saat ini adalah base dari lantai bagasinya. Tentu masih bisa dilihat, di-expand lagi di bawahnya seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya ada bawaan lebih atau untuk apa coba? Emergency situation ya, spare tire, ban cadangan bisa masuk di sini. Kalau masih kurang, sudah tentu joknya juga bisa dimajukan ke depan 60-40. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian interior mobil yang kita bahas yuk. Posisi mengemudi defaultnya saja sudah oke. Jadi posisi duduknya nyaman, jarak posisi duduk ke dalam setir, injak pedal gas dan pedal rem juga sudah cukup nyaman untuk ukuran SUV. Kemudian setirnya sendiri itu sudah tilt ya. Tapi sayang banget nih belum bisa teleskopik.
Nah, kemudian ke sektor dashboard, main unitnya sendiri, head unitnya, LCD screen-nya sudah floating ya. Dia tidak menyatu di dalam head unit ke AC ataupun radio, tapi dia sudah berada terpisah di atas semuanya. Seperti ini. Ini layarnya kurang lebih 7 inch. Tombol-tombolnya juga sangat mudah dioperasikan, mudah dibaca. Kemudian setirnya juga pegangannya terasa premium, terasa nyaman, tidak terasa murah. Dan meskipun mobil ini entry level SUV, versi mini SUV, tapi itu tadi karet setir ataupun plastik dashboardnya itu tidak kelihatan murahan. Dipegang pun bahannya masih terasa bahan yang cukup premium untuk di kelasnya. Jadi kelihatan sekali memang mobil ini interiornya, engineer-nya nih arigato gozaimasu ya para Gijitsusa. Jadi engineer-nya memang kelihatannya memang desainnya cukup niat untuk membuat tampilannya ini elegan dan modern. Untuk rata-rata orang Indonesia dengan tinggi badan 160 sampai 180 lah ya, 170 rata-rata udah cukup nyaman banget. Headroomnya masih ada sisa kurang lebih setinggi ruas lengan ini. Jarak lutut dengan kursi depan. Nah, ini untuk kursi depannya sendiri sudah bukan yang paling mundur ke belakang ya, tapi ini sudah posisi normal. Masih ada jarak kurang lebih 1 jengkal. Jadi masih sangat lega. Dan untuk ujung-ujung kaki kita, jari-jari kita pun masih bisa masuk ke depan, meskipun ada sedikit hambatan seperti kompartemen-kompartemen tools lainnya di bawah jok kursi depan. Nah, tak lupa nih untuk teman-teman anak muda nih yang suka doyan update status, ini salah satu appeal pointnya dari Race. Di kursi belakang sudah ada 2 soket USB untuk ngecas. Ada 2 slot untuk 2 cas HP gadget sekaligus, tidak akan takut kehabisan power. Jadi kepikiran aja nih, nanti harganya rilis di Indonesia hampir-hampir sama dengan hatchback seperti Yaris dan kawan-kawan. Terus kenapa jadi nggak beli ini aja, yang mendingan daripada beli hatchback gitu ya. Tongkrongan lebih oke, dibawa gaul mantap. Ibu-ibu mau kumpul-kumpul arisan juga oke. Mau main ke tempat-tempat Instagram, ini lebih menjamin banget dong. Tenaga mesin juga oke loh. Harganya sama. Kenapa nggak ini aja? Ya nggak sih? Masih kembali lagi kita review mobil Toyota Race. Tadi kita sudah bahas eksteriornya dan interiornya. Sekarang kita coba tes bagaimana experience mengendarai sebuah Toyota Race. Sekarang masih di dalam kota Yokohama. Sejauh ini kalau misalnya untuk dipakai untuk mengemudi dalam kota, tentu saja karena kecepatan juga rata-rata 40 sampai 60 km per jam. Jadi tenaga mesin di putaran bawah sampai menengah itu cukup mumpuni, tidak ada masalah. Pedal gas responsif, masuk sedikit, injek sedikit aja pedal gas udah bisa tenaga tersalurkan ke dalam mesin gitu. Kemudian handlingnya itu sendiri ya tipikal mobil modern, enteng tapi nggak berkesan terbang gitu ya. Jadi tetap ada bobot di dalam mobilnya sehingga kita itu tidak perlu khawatir mobil itu terlalu sensitif mental ke kiri dan ke kanan gitu. Tapi ini cukup balance antara handlingnya dengan performance engine-nya. Sudut pandang sepanjang jalan itu kaca depan, kaca kanan dan kirinya sudah sangat lebar. Jadi ya tidak khawatir gitu kalau misalnya pandangan kita, jarak pandang kita tuh akan terhalang oleh sesuatu. Nah, sekarang kita lagi berjalan menuju jalan tol nih. Jadi
Conclusion sementara untuk penggunaan dalam kota, driving experience menggunakan Toyota Race ini asik banget, enak banget, nyaman, bertenaga, handling mumpuni. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sambil gaul, sambil keliling kota, untuk ke kampus atau untuk ibu-ibu mau berbelanja, bapak-bapak mau kumpul-kumpul sama kolega, ini mobil yang sudah sangat cukup, sudah sangat layak untuk digunakan di dalam kota. Oke, sekarang kita masuk ke jalan tol ya. Kita lihat seperti apa rasanya membawa Race di jalan tol. Dari kecepatan rendah kurang lebih 20, 30 sampai 80, responsif sekali. Ya, ketika masuk di jalan tol, jadi Race ini di atas kecepatan kurang lebih 100 km per jam ke atas itu agak sedikit berat ya untuk menambah kecepatan sampai ke 120 atau ke 140. Jadi harus dipaksa di RPM tinggi dulu, baru dia turbonya membantu untuk menaikkan kecepatan. Jadi ya agak berat gitu ya untuk mencapai kecepatan yang agak tinggi di atas 100 km per jam. Penambahannya itu ya relatif agak lambat, tapi steadily perlahan-lahan dia sampai ke kecepatan itu. Kemudian untuk kestabilan selama berada di jalan tol, karena ini jalan tolnya ini tepat berada di pinggir laut, jadi cukup kuat angin laut dari sisi samping, sehingga agak sedikit bisa dibilang agak oleng gitu ketika ada angin cukup kencang. Jadi tangan itu harus terus menggenggam, mencengkram setir supaya menjaga agar arah kendaraan itu tidak kebanting kemana-mana. Selebihnya tidak ada masalah ketika dipergunakan di jalan tol. Jadi ya cukup oke juga gitu. Ya, otsukare sama deshita minasang. Terima kasih satu hari ini sudah menemani kami ya, keliling kota Yokohama cobain Toyota Race sebagai salah satu penantang baru di entry level SUV, mini SUV. Cukup menjanjikan, personal opinion good, bagus, enak dikendarai terutama di dalam kota. Akselerasi, engine performance-nya juga mumpuni. Dengan kapasitas 1000 cc plus turbo VVTi, ini udah cost performance-nya dengan price mungkin sekitar 180 sampai 200 jutaan di Indonesia. Udah bagus banget, terutama buat anak muda yang masih baru ingin punya mobil, keluarga baru yang ingin punya mobil, ini cocok banget. Oke, kemudian kenapa kita harus beli mobil ini? Toyota Race. Kenapa? Karena yang paling oke gitu ya, karena ini adalah baby-nya Toyota RAV4. Ya kalau misalnya belum ada budget setinggi itu, beli ini juga udah sangat dapat feeling SUV berkelas sekelas RAV4. Satu pertanyaan mungkin ya, kenapa sih Toyota begitu banyak mengeluarkan SUV? Dari yang paling tinggi itu ada Land Cruiser Prado, kemudian ada Harrier, ada RAV4, kemudian di Indonesia ada Rush, terus di Jepang ada juga CHR, kemudian ada Yaris Cross, baru ada Toyota Race. Kayaknya Toyota ingin menguasai pasar SUV di dunia dimanapun itu, makanya banyak banget variannya, menarik banget perkembangannya. Kita lihat nanti ya seperti apa kinerja Toyota di dalam perang SUV. Oke, sekian aja, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya, entah itu video vlog mobil lagi ataupun jalan-jalan lainnya. Stay tune terus di channel Bas Korogurit. Pastikan subscribe, like, share, and comment. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat semuanya selalu. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hampir lupa nih menjelaskan satu fitur yang sangat bagus banget. Jadi kita punya keycard-nya, ini keycard-nya.
Jadi di sini di bagian handle buka pintunya ini ada 2 garis melintang ya. Nah, garis ini maksudnya sensor jari kita. Jadi kalau kita memegang kunci ini mendekati mobil, kita cukup dengan menempelkan jari kita di sini. Nah, dia langsung membuka. Nggak perlu dibuka pakai kunci lagi. Keren kan? Kita sudah seharian bahas review tentang Toyota Race. Berikutnya mobil apa lagi nih kira-kira ya? GR Yaris, Yaris Cross, Honda i, Tesla, atau mobil-mobil JDM lainnya seperti yang ada di belakang kita ini di Daikoku parking area ya. Keren kan? Saksikan terus di channel ini ya, Baskoro Gurit Channel. Oke, subscribe.